legends never die. When the world is calling you, can you hear them screaming out your name? Hai semuanya, dan kembali lagi di channel Parsman. Dan kali ini kita akan kembali melanjutkan perjalanan kita bersama Bayern Munchen di Master League One Season Wonder. Dan di episode kali ini kita akan melaksanakan pertandingan Liga Champions matchday kedua pastinya menghadapi Lazio, wakil dari Italia seperti yang sudah kalian tahu, dan mungkin akan ada sedikit rotasi. Tanguy Kouassi mungkin akan kita masukkan ke starting 11 menggantikan peran dari Lucas Hernandez yang sepertinya agak sedikit formnya ke bawah ataupun kelelahan. Dan ya, seperti biasanya formasi kita mungkin Thomas Muller kita akan keluarkan dari starting 11. Serge Gnabry mungkin masuk menggantikan Leroy Sané untuk di posisi left wing atau sayap kiri, dan kapten pastinya kita serahkan ke Manuel Neuer. Dan langsung kita ke Allianz Arena, kita akan menjamu mereka di pertandingan home di matchday kedua, dan nanti di matchday terakhir babak fase grup Liga Champions kita akan dijamu oleh mereka di Stadion Olimpico pastinya. Kandang dari Lazio bersama juga dengan kandang juga dari AS Roma. Pastinya kita harus segera mencuri poin di sini karena sangat penting untuk memenangi laga kandang di Liga Champions. Kesempatan untuk meraih 3 poin sangat besar pastinya dibandingkan dengan lawan kita yang bertandang. Dan lihatlah, masih ada bug ya, seperti biasa wasit dari Champions League. Pakaiannya bolong cuk. Dan di Stadion Allianz Arena juga masih bug, walaupun masih bisa ditolerir karena stadion ini sebenarnya bikinan dari Smoke Patch. Kita akan dengarkan dulu anthem dari Liga Champions. Dan itulah dia anthem yang sangat sakral bagi semua tim Eropa, yaitu Liga Champions. Anthem yang sangat juga ikonik. Dan inilah dia starting 11 dari Bayern Munchen. Kita mainkan untuk pertama kalinya mungkin Kouassi di Liga Champions ini, dan Gnabry kita akan geser Leroy Sané. Dan inilah dia starting lineup dari Lazio. Gawang mereka Pepe Reina, Lucas Leiva, Luis Alberto, ada Favro, Acerbi, Steven Radu, dan juga ada Lulic, Lazzari, Milinkovic-Savic masih ada di mereka pastinya. Sangat berbahaya tentunya gelandang itu. Kalau nggak salah dia gelandang kreatif atau playmaker. Dan langsung kita akan mulai dari siapakan Roberto Lewandowski. Dan itulah dia, selamat menyaksikan pertandingan antara Lazio menghadapi Munchen di Allianz Arena. Bola di Munchen dulu, Tanguy Kouassi kasih ke Alaba masih mengirim bola, kasih ke Goretzka, kasih ke Gnabry. Muller langsung ke depan, ada Lewandowski kesempatan, langsung Lewandowski masih melebar sayangnya. Langsung membuat peluang pertama kita dengan bagaimana visi seorang Thomas Muller yang melihat ada celah di antara pertahanan Lazio maupun Lewandowski, namun masih gagal dimanfaatkan. Pepe Reina kali ini langsung goal kick ke depan. Lulic di sana. Dapat ternyata dia Milinkovic-Savic. Korea. Lucas Leiva kasih ke samping kanan. Ada Lazzari kasih ke Joaquin Korea. Nice sekali Tanguy Kouassi. Sepertinya Kouassi ingin membuktikan performanya di Liga Champions ini. Karena momentum, jarang-jarang mungkin dia akan dimainkan di Liga Champions. Joaquin Korea, namun masih lolos Korea tadi. Untungnya dia oper ke samping, ada Ciro Immobile, masih gagal dia. Masih melebar ke samping kiri gawang dari Manuel Neuer.
heading dari Ciro Immobile. Yap, ada sedikit gangguan dari siapa itu? Alaba kah? Noel mungkin langsung ke depan. Lewandowski dapat, belum bisa. Muller yes dapat, kasih ke Gnabry, kasih ke belakang lu ada Alphonso Davies. Goretzka masih dapat ternyata. Gnabry, serangan dari sisi kiri lagi-lagi, sisi yang paling diutuhkan oleh Bayern Munchen. Goretzka langsung ke depan. Ada Kingsley Coman masih melebar sama dengan yang tadi. Apalagi Coman juga tidak terlalu diuntungkan positioningnya. Mencoba skenario dari heading kedua tim pastinya. Pepe Reina ternyata di Lazio ya. Lulic masih dapat mereka ternyata. Immobile langsung kosong, itu ada Joaquin Correa tidak terjaga oleh Pavard mungkin bisa balik namun digocek saja. Nice Kimmich berhasil memblokir serangan, langsung buang saja Kimmich dari Joaquin Correa dari sisi kiri dari Lazio. Berbahaya tentunya. Milinkovic-Savic kasih ke Lucas Leiva. Yes, masih diblok. Kali ini Kouassi mungkin kasih ke Coman, masih gagal. Ciro Immobile berbahaya. Immobile kasih dulu ke Lulic. Digocek lagi Alaba. Lucas Leiva. Akhirnya setelah diserang bertubi-tubi, setelah digempur cukup lama, akhirnya Lazio mencetak gol. Lazzari kali ini. Lihatlah banyak usaha dari pemain-pemain Munchen, namun akhirnya masih gagal juga. Sempat itu Immobile itu lolos untuk melakukan tendangan namun masih diblok oleh Neuer. Namun ternyata ada Lazzari yang mengambil bola muntah dari Neuer. Dan pastinya itu ada di posisi onside. 1-0 keunggulan untuk Lazio sangat berbahaya ini, pastinya tidak baik untuk tuan rumah. Karena pressure ada di kita sekarang. Muller kasih dulu ke Kouassi. Kouassi harus berbahaya walaupun agak terlihat agresif. Harus lebih tenang. Favre kasih ke Lucas Leiva. Mulai membangun serangan. Joaquin Correa, ada Lulic. Benjamin Pavard harus berhadapan dengan Joaquin Correa, Lulic, dan juga ada Milinkovic-Savic. Jadi ya pasti berbahaya. Immobile sama seperti serangan pertama mereka, melebar saja. Sundulan dari Ciro Immobile. Lagi-lagi David Alaba menjaga ketat maupun agak sedikit mengganggu heading dari Ciro Immobile. Nice Alaba. Rating 89 tidak pernah mengecewakan. Serge Gnabry mungkin kasih ke Alphonso Davies yang mulai overlap. Davies berhadapan dengan Radu. Susah untuk lolos ternyata. Davies harus balik cepat karena ada Lazzari di situ. Luis Alberto kasih ke Milinkovic-Savic. Ada Ciro Immobile. Joaquin Correa. Ya betul, mereka akan menyerang melalui Lazzari di mana Alphonso Davies terlambat untuk kembali. Alphonso Davies digocek. Ada Joaquin Correa. Masih bisa ditepis oleh Manuel Neuer. Untungnya tidak seperti tadi, tidak ada orang di situ, membuat mereka tidak punya kesempatan untuk menghasilkan gol. Luis Alberto. Bola masih di Lazio terus, mereka mendominasi possession. Agak cukup berbahaya ini tim tamu yang mendominasi possession. Nice Thomas Muller membantu pertahanan pastinya. Masih dapat mereka. Lazzari kasih ke Luis Alberto. Joaquin Correa ke Lazzari. Alphonso Davies, ayo tutup. Davies, malah tidak ditutup. Tendangan volley yang berbahaya. Untungnya tadi itu masih kena tiang. Dan itulah dia babak pertama di mana Lazio unggul lewat gol Lazzari tadi. Ciro Immobile memang sih pesaing dari Robert Lewandowski di tahun 2020 ini sebagai pencetak gol terbanyak mungkin. Dan possession 59 mereka cukup unggul, hampir 60%. Jadinya itu harus menjadi PR bagi Bayern Munchen di babak kedua. Babak kedua sudah dimulai. Acerbi. Harusnya dengan 3 back formasi yang mereka gunakan mudah untuk menembus, namun ternyata
sangat susah dan justru penyerangan mereka yang sangatlah tajam. Lulic ada berhadapan dengan Benjamin Pavard. Nice Pavard. Akhirnya Pavard setelah belajar dari kesalahan berkali-kali, namun Kimmich salah passing tadi namun berhasil diselamatkan oleh Kouassi. Kouassi mulai membuktikan kualitasnya. Kingsley Coman kali ini berhadapan dengan Favro. Kingsley Coman kasih ke Lewandowski, masih gagal passingnya itu, tidak akurat. Lucas Leiva, ada Radu, kasih ke Lazari, ke Joaquin Correa, ke belakang dulu. Passing-passing mereka terlihat berbahaya. Sepertinya akan datang peluang yang berbahaya. Immobile kali ini, Tanguy Kouassi dijaga namun nice, berhasil mengganggu pergerakan dari Immobile. Tanguy Kouassi lumayan juga ternyata, dan intersepsinya bahkan sudah 3, agak beda 1 dengan Acerbi yang sudah 4 interception. Leon Goretzka kali ini sendirian di sana untuk melakukan serangan balik. Oh, ada Lewandowski. Goretzka diganggu sedikit, membuat kakinya menendang bola secara tidak sengaja. Leon Goretzka ternyata dribblenya cukup panjang, 62 meter. Robert Lewandowski, yes, masih lolos. Lewandowski, mungkin ini gol pertama kita. Lewandowski, Robert Lewandowski masih melebar ternyata, padahal sudah berhadapan 1 lawan 1 itu dengan Pepe Reina. Harusnya bisa gol namun deflect ternyata, menghasilkan korek. Tidak kena ternyata, sorry. Kalau deflect itu pasti corner kick. Dengan trouble, harusnya dengan trouble seperti tadi bisa menembus celah dari Lazio, di mana mereka hanya punya 3 back di belakang. Ciro Immobile juga kuat sekali strength-nya atau balance-nya, jadi membuat pemain Bayern Munchen susah untuk melakukan body charge. Serge Gnabry kosong di sisi kiri, langsung ke Robert Lewandowski geser sedikit namun masih bisa ditangani oleh back dari Lazio. Pertahanan Lazio walaupun 3 back namun efektif, sangat efektif, sangat membantu penyerangan mereka. Joaquin Correa yang staminanya sudah sedikit, yes, membantu pertahanan Joshua Kimmich, membuat mereka gagal untuk melakukan serangan. Dan hampir tadi kontrol bola dari Alphonso Davies, jika kontrolnya tidak benar pasti sudah out itu bola. Muller kasih ke Lewandowski dapat Lewandowski, let's go. Padahal Thomas Muller sudah dilanggar tadi, namun Robert Lewandowski yang menyelesaikan umpan through ball yang sangat baik dari Thomas Muller. Muller berhasil membaca celah yang dimiliki oleh pertahanan Lazio. Lihatlah, kosong sekali di situ. Jadinya Lewandowski juga dengan insting striker melihat ada celah di situ dan secara tidak langsung bisa berkomunikasi dengan Müller. Dan lihatlah, sudah terkena tackle itu, bahkan sudah jatuh itu Müller, namun masih play on dan berhasil menghasilkan gol. Joaquin Correa ditarik keluar karena staminanya tinggal sedikit. Menarik, mungkin kita akan melakukan pergantian pemain karena ini sudah menit ke 81, menit 82. Tadi banyak pemain yang juga sudah kelelahan. Thomas Müller mungkin kita tarik keluar, atau mungkin kita masukkan Tolisso. Jadi Kimmich kita maju ke depan, jadikan posisi attacking midfielder, dan di sisi kanan kita masukkan Leroy Sané dan juga Choupo-Moting menggantikan Robert Lewandowski. Sebenarnya Lewandowski kita butuhkan namun kita ganti saja karena stamina. Acerbi kasih ke Milankovic-Savic, ada Lulic. Pastinya Lazio yang sudah mempertahankan keunggulan sudah cukup lama pastinya ingin sekali menang. Ciro Immobile nice sekali, berhasil diantisipasi dari siapa itu, Alaba ya. Kimmich kasih ke Tolisso yang baru masuk, ke Eric Choupo-Moting, ada Leroy Sané yang masih fresh.
Leroy Sané berhadapan dengan Favro. Ya, berhasil diantisipasi oleh Favro. Ciro Immobile. Banyak pemain dari Lazio semuanya hampir sudah habis stamina dan mungkin sudah habis pertandingan. Yap, taman waktu saja hanya 1 menit, jadi langsung habis pertandingan. Satu sama, not bad mengingat bagaimana Lazio unggul terlebih dahulu tadi. Cukup lama mereka unggul, namun Robert Lewandowski dan Thomas Muller membuat pertandingan berakhir dengan 1 sama, dan Bayern Munchen mendapatkan 1 poin yang cukup berharga pastinya. Possession mereka sampai di akhir pertandingan unggul, dan 9 shot yang mereka lakukan dan 6 yang on target. Lewandowski ternyata man of the match. Tentunya dengan golnya membuat Lazio tidak jadi mendapatkan 3 poin. Asalkan tidak kalah membuat Munchen agak sedikit lega bebannya. Dan pertandingan lain, Ajax menang, Dortmund juga menang, Liverpool mengalahkan Marseille, Inter Milan mengalahkan Istanbul, Başakşehir, Real Madrid menang lawan Atalanta, City menang lawan Sporting Lisbon, Sevilla imbang dengan Porto, dan United juga menang. Juventus menang menghadapi Leipzig, Chelsea menang, PSG menang lawan Benfica, Atletico Madrid menang, Shakhtar Donetsk menang, Barcelona, dan ternyata Tottenham imbang dengan Red Star, membuat mereka saat ini masing-masing hanya baru mendapat 1 poin. Cukup bagus pastinya, karena akan berbahaya jika salah satu dari mereka menang. Hanya ada selisih 1 poin dengan Lazio maupun Bayern Munchen. Dan kita akan team of the month dari Bundesliga di bulan September. Lewandowski masuk, hanya itu pemain dari Bayern Munchen. Sementara Dortmund juga hanya punya 1 pemain yang masuk, yaitu Julian Brandt. Embolo dari Mönchengladbach juga masuk. Koasi naik ratingnya ke 75, membuat sangat menarik. Dan kita akan menghadapi Freiburg yang nantinya akan kita hadapi juga di FB Pokal round kedua. Jadinya mungkin kita bisa sim match kali ini dengan agak sedikit mengubah game plan untuk menghindari kelelahan dari para pemain. Serge Gnabry mungkin atau Tolisso, kita gantikan Thomas Muller karena Thomas Muller formnya lagi panah ke bawah, dan Alaba juga merah ke bawah, dan mungkin Nubel agak kita sedikit rotasi mungkin karena Neuer kita akan mainkan di pertandingan selanjutnya. Vita untuk yang pertama kali mungkin kita mainkan untuk mengistirahatkan Alphonso Davies di posisi left back atau back kiri, dan Choupo-Moting di striker. Lewandowski juga kita kasih istirahat, dan kapten kita kasih ke Lucas Hernandez. Mungkin kita akan langsung sim match atau langsung skip match. Dan kita menang 2-0, cukup aman. Sisanya Bayer Leverkusen membantai Hertha Berlin, Dortmund juga menang menghadapi Frankfurt, dan Mönchengladbach juga menang atas Arminia Bielefeld. Berarti cukup menarik karena, dan Leipzig ternyata kalah 1-0 tipis dari Schalke. Sangat menarik karena mengingat performa Leipzig yang harusnya dengan susunan mereka pemain mereka yang berkualitas seperti Dayot Upamecano dan ada Szoboszlai harusnya bisa, namun bukan Szoboszlai, Sabitzer. Szoboszlai belum dipindahkan di Master League ini, di save ini. Dan di pertandingan selanjutnya kita akan menghadapi Freiburg lagi. Kembali kita akan menghadapi dalam 2 match berturut-turut Freiburg, namun di 2 kompetisi yang berbeda. Yang tadi kita menang 2-0 di Bundesliga, sementara ini kita akan menghadapi mereka di kompetisi DFB Pokal round kedua. Yang setelah round kedua ini harusnya langsung quarter final.
karena hanya sedikit, hanya karena tidak ada kasta kedua dari Bundesliga 2 di PES 2018 Smoke Patch 2021 ini. Jadi ya, mungkin kita akan mainkan di pertandingan atau di episode selanjutnya bersama dengan Red Star Belgrade menghadapi mereka juga di Liga Champions match day ketiga. Jadi oke, jangan lupa like dan juga komen untuk saran-saran, dan juga jangan lupa subscribe jika suka dengan konten-konten di channel ini, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang suka dengan PES ataupun konten Master League yang seperti ini. Dan sekian, goodbye.